Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi wabarakatuh. di podcast Adigana bersama saya Garda yang akan menemani pada podcast kali ini. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Puasanya lancar kan? Lah, mumpung kita lagi di bulan suci Ramadan ini, saya akan mengasih info terkait apa sih yang ada di bulan-bulan Ramadan. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Arno yang Ya. telah menemani dan meluangkan waktu pada podcast kali ini. Dan tanpa lama-lama, mari kita ke obrolannya. Dan ini kan kita juga di Skandilan kan juga ada namanya itu namanya Ramadan Kilat sama namanya Nuzulul Al-Quran. Nah, itu kan sebagian dari warga-warga Skandilan kan masih bingung isi apa sih itu namanya Nuzulul Al-Quran dan itu sih apa sih fungsinya dan tujuannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Mas Garda. Garda, eh, kita bangga, kita senang dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Mang fariha bituhuli Ramadan haramallahu jasaduhu alan niron. Barang siapa senangnya karena mau datang bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka." Jadi kalau diharamkan masuk neraka, berarti kita dimasukkan di dalam surga. Lah kemudian, mengapa kita harus menyambut dengan penuh kesenangan dengan datangnya bulan Ramadan ini? Karena yang pertama adalah Ramadan itu salah satu bulan yang sangat istimewa. Ya, di mana di dalam Ramadan itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah di bulan Ramadan kita diwajibkan apa? Berpuasa. Ini sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu juga kita disunnahkan. Bahkan sunnahnya adalah sunnah muakkad, yaitu untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Saya yakin anak-anakku ini semuanya mulai dari tanggal pertama sampai sekarang ya tidak bolong menunaikan sholat tarawih. Ini di bulan lain tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu turunnya Al-Qur'anul Karim. Di mana turunnya Al-Qur'anul Karim itu juga ada di dalam bulan Ramadan. Ada di dalam bulan Ramadan. Ya, kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup bagi manusia, utamanya adalah manusia yang beriman. Ya, yang beriman ya, mereka pedoman pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Ini sebagaimana dawuhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
taraktu fikum amroini lang tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasuli. Telah aku tinggalkan dua perkara, manakala kalian berpegang teguh pada kedua perkara tadi, maka kalian akan selamat. Maka kalian tidak akan tersesat. Dua hal itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Anak-anakku yang saya cintai, jadi arti daripada nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quranul Karim. Ya, di mana pada saat itu Rasulullah itu melakukan khalwat. Tahu khalwat? Khalwat itu adalah menyepi, menyendiri di gua Hira. Ya, pada malam 17 Ramadan itulah malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan kemudian malaikat Jibril berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Tapi jawabnya Nabi adalah, "Saya tidak bisa membaca." Sampai diulang 3 kali, jawabnya tetap sama, "Saya tidak bisa membaca." Lah kemudian dipeluk, tahu dipeluk ya, oleh malaikat Jibril, ya, kemudian Nabi diajari, dituntun oleh malaikat Jibril, ya, tentang surat Al-Alaq atau surat yang pertama kali turun. Anak-anakku, nuzul Quran, ya, yang nantinya akan kita jadikan sebagai pedoman hidup, ya, itu memiliki makna, ya, selain makna historis turunnya kitab Al-Quran, yaitu tadi tanggal berapa? 17 Ramadan, tetapi juga memiliki makna awal transformasi, ya, adanya perubahan peradaban. Peradaban manusia menuju kehidupan yang berlandaskan tauhid, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang mulia. Perlu kalian ketahui, sebelum Al-Quranul Karim itu turun, ya, kondisi masyarakat Mekah itu adalah, ya, disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ya, dari sisi akidah, ya, mereka tidak punya. Kemudian dari sisi ekonomi, ya, atau dari sisi-sisi yang lain, dari segi hukum dan lain sebagainya, peradabannya sangat minim sekali. Itu sementara untuk yang pertama, monggo. Terus kan kalau yang telah dikaitkan itu kan, mengapa sih kok bulan Ramadan itu sering kali dikaitkan dengan namanya Al-Quran gitu? Ya kan mesti kalau di Ramadan itu mesti sering yang dikaitkan namanya Al-Quran, suruh dibaca namanya itu Al-Quran. Nah itu tuh apa sih kayak dampaknya dan itu tuh apa sih? Ya memang Ramadan itu adalah Al-Quran. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan oleh Allah secara bertahap. Ini mengandung arti bahwa yang namanya Al-Quran itu, ya, turun disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Ya, jadi biasanya ayat Al-Quran yang turun itu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi masyarakat pada saat itu. Ya, sehingga, ya, yang namanya belajar itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Ya, membutuhkan proses yang sangat panjang. Ya. Jadi yang tadinya kalau kita lihat peradaban, ya, peradaban Arab sebelum Islam seperti apa, kemudian diubah, ya, dengan akidah yang jelas, yaitu kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini dari segi akidah. Dan kemudian kita menjalankan
ibadah-ibadah yang lain. Makanya agar itu nanti diresapi, ya, difahami oleh masyarakat, dibutuhkan waktu yang sangat lama, ya. Jadi ini cocok, ya, bahwasanya Al-Quran itu turun secara bertahap. Lah kita sebagai generasi muda, anak-anakku, kita sebagai generasi muda, ya, kita harus mencintai Al-Quran. Momen yang paling tepat ini adalah momen apa ini? Bulan Ramadan ini, mari kita belajar Al-Quran, ya, mulai dari tadarusnya, mulai dari bacaannya, ya, kemudian diteruskan, ya, dengan memahami, ya, isinya, dan yang terakhir adalah mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini, ya, kita diwajibkan berpuasa adalah salah satu bentuk perintah Allah. Ya, kita tahu ayatnya, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu artinya, ya, kemudian kita juga memahaminya dan kemudian kita aplikasikan dalam perbuatan. Jadi, Mbak, ilmu, kemudian yang kedua harus disertai dengan amal, ya, kemudian yang ketiga juga harus selaraskan dengan akhlakul karimah. Jadi yang pertama adalah akidah, ya, yang kemudian yang kedua, ya, kita niati karena Allah, yang kedua adalah kaitannya ilmu, amal perbuatan itu harus kita amalkan sesuai dengan landasan Al-Quran, ya. Kemudian pada saat ilmu dan amal, ya, kalau dilandasi dengan akidah yang kuat, insya Allah, ya, orang tersebut akan memiliki adab atau akhlak yang baik. Orangnya tidak sombong, ya, orangnya tidak kikir, ya, tapi mereka semangat untuk mengamalkan ilmunya, baik dirinya maupun diamalkan kepada orang lain. Terus untuk ini kan untuk hikmah apa sih yang diambil dari peristiwa tadi? Itu kan nggak tadi Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Terus untuk surat pertama yang diturunkan itu adalah surat Al-Fatihah. Dan itu kan apa sih hikmah yang bisa diambil dari peristiwa besar ini? Ya, saya koreksi, ya, Mas. Tadi surat pertama kali turun bukan surat Al-Fatihah, tetapi Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat pertama yang turun pertama kali itu berbunyi apa? Iqra. Bacalah. Jadi hikmah yang bisa kita ambil, terutama untuk generasi muda kalian, remaja, mari kita belajar. Belajar itu, anak-anakku, tidak hanya belajar dalam lingkungan sekolahan, tetapi belajar dengan mentadaburi, ya, Al-Qur'anul Karim, ya, kita membaca, kemudian kita fahami, ya, kita tahu artinya, itu juga termasuk membaca, mentadabbur terhadap Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah kita harus melakukan semacam memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Ya, di situ kita juga bisa belajar. Lah, sehingga manakala kita rajin membaca Al-Quran, ya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu nanti hikmahnya adalah
secara keilmuan ya kita itu memiliki ilmu yang baik ya, kemudian kita amalkan ya, dan kemudian dengan ilmu itu akan merubah sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik pada saat apa? Kita berhubungan dengan Allah, hablum minallah atau hablum minannas, maupun dengan lingkungan sekitar. Ya, itu hikmahnya. Terus untuk yang apalagi sekarang ya, generasi muda kan Kak, dia itu lebih kecenderung yang namanya itu HP gitu kan. Itu kan agak lebih susah gitu mengajak generasi sekarang untuk membaca Al-Quran, terus membaca selawat. Itu gimana sih cara mengatasinya itu agar generasi sekarang itu lebih sering membaca Al-Quran daripada bermain HP? Ya, memang yang namanya belajar itu butuh pendamping. Ya, seperti tadi turunnya Al-Quran itu kan tidak langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi lewat siapa? Lewat malaikat Jibril. Ya, kemudian dari malaikat Jibril diteruskan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi yang namanya belajar itu butuh proses, Mas. Butuh proses. Lah kaitannya dengan generasi muda sekarang, ya tentunya kita harus senantiasa mengarahkan, kita harus senantiasa membimbing agar mereka itu cinta terhadap Al-Quran. Mereka mau mempelajarinya, ya, dengan pelan-pelan kita ajak ke majelis taklim, dengan pelan-pelan kita ajak mereka untuk, contoh umumnya yang kita lakukan di sini adalah sholat berjamaah di masjid. Ya, dengan pelan-pelan ya anak kita ajak ya untuk membayar zakat fitrah di sini. Dengan pelan-pelan umpamanya ya kita ajak anak-anak untuk belajar ya berkorban nanti pada saat apa? Bulan besar. Ya, dan lain sebagainya. Jadi butuh kesabaran. Kemudian seorang pembimbing, ya guru lah, itu juga harus memahami karakter anak. Ya, masing-masing anak itu kan punya karakter. Ya, jadi kita ajak mereka sesuai dengan keinginan mereka. Ya, kemudian setelah tahu keinginannya, permasalahannya apa, kemudian kita masuk secara perlahan-lahan ya materi-materi ya yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim atau materi-materi ibadah gitu ya. Dan ini saya ada pertanyaan terakhir. Nah, ini kan gimana sih Pak untuk tips dan triknya itu supaya membaca Al-Qur'an itu agar lancar gitu. Karena itu kalau semisal kita baca Al-Qur'an gitu kan, kalau salah dikit kan udah beda arti gitu kan. Nah, gimana sih cara kita tuh bisa memahami itu tajwidnya, membaca Al-Qur'an dengan lancar? Itu ada tips, ada trik nggak Pak? Buat ya, kita tuh bisa membacanya itu lebih lancar gitu. Triknya itu adalah satu, yang namanya belajar itu harus punya sanad yang kuat. Kita harus punya guru. Termasuk belajar Al-Qur'an itu juga apa? Harus punya guru. Jangan belajar secara apa itu? Mandiri, tidak punya guru. Jelas kalau umpamanya belajar tanpa guru nanti akan salah. Apalagi Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Hurufnya salah saja akan berdampak pada arti yang berbeda. Ya, kemudian bacanya salah juga akan berdampak kepada ya arti yang berbeda. Makanya Mas, trik yang pertama adalah kita gurukan. Kita harus mencari guru, mencari ustadz, mencari kiai, kaitannya dengan belajar. Belajar apapun, ya utamanya adalah belajar ilmu agama, termasuk Al-Qur'an. Kalau belum bisa sama sekali, ya melalui
belajar lewat apa? Iqra atau qiraati. Ya, itu ada beberapa jilid, itu adalah model pembelajaran Al-Qur'an yang paling bagus, Mas. Yang paling bagus. Di situ kalian akan dikenalkan huruf hijaiyah, tetapi tidak seperti zaman dulu kecilannya Pak Arno, huruf hijaiyah yang masing-masing berdiri sendiri, alif, ba, ta, sa, jim. Tetapi kalau qiraati atau iqra, ya itu diajarkan dengan cara apa? Sudah dirangkai, sudah digabung dengan lafat-lafat yang lain. Umpamanya contoh Zaidun. Ya, itu kan sudah dirangkai. Ada kalimat za, ya, dal. Kan sudah dirangkai. Jadi langsung kita itu paham gitu ya? tiga Arab. Tiga huruf. Nah, tidak serasa ya obrolan kita sudah sampai penghujung, dan kita juga udah namanya menjelaskan materi yang namanya tentang turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kayak kita tadi udah bahas ya, kalau Al-Quran kan turun pada tanggal 17 Ramadan. Terus untuk surat pertama yang turun di bulan suci Ramadan itu adalah surat Al-Alaq. Dan ya, terima kasih ya Bapak Arno yang telah menemani, ya, telah mengasih informasi kepada teman-temannya agar senang biasa membaca Al-Quran setiap hari, apalagi di bulan Ramadan ini. Semoga info dan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman Papska. Oke, sekian, terima kasih. Dan jangan lupa nonton Papska, podcast Adigana. Saya Garda pamit undur diri. Papska, podcast Adigana. Asikin nontonnya, dapetin ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.